Oke, di tengah puing-puing Gaza, muncul sebuah proposal baru yang namanya Dewan Perdamaian. Kelihatannya sih ini janji soal rekonstruksi dan stabilitas. Tapi ada sebuah analisis tajam yang ngajak kita bertanya, ini beneran solusi atau cuma babak baru dalam sejarah panjang intervensi asing? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kalau kekuatan-kekuatan besar dunia ngomongin perdamaian, kita tuh harus selalu nanya, perdamaian ini buat siapa dan syaratnya dari siapa? Pertanyaan ini jadi kunci buat ngebongkar seluruh proposal Dewan Perdamaian ini. Jadi, ayo kita mulai dari proposalnya dulu. Apa sih sebenarnya isi Dewan Perdamaian ini? Dan kok bisa ya muncul secepat ini dari krisis yang lagi panas-panasnya? Coba deh perhatiin, ini semua kejadiannya cepat banget. Kurang dari 2 tahun setelah eskalasi besar, sebuah rencana yang komprehensif langsung diajukan, plus ada tenggat waktu yang super singkat buat Hamas. Nah, menurut penulisnya, ketergesa-gesaan ini bukan kebetulan loh, ini adalah sebuah tekanan yang disengaja. Kalau kita lihat secara resmi, tujuannya kedengeran sempurna kan? Gencatan senjata, rekonstruksi, stabilitas, semuanya di bawah payung PBB yang katanya netral. Ini dijual sebagai solusi global. Tapi seperti yang bakal kita lihat, analisis yang kita bahas ini menggali jauh lebih dalam dari sekedar janji-janji di atas kertas. Nah, disinilah analisisnya jadi beda banget. Argumen utamanya adalah ini semua sama sekali bukan soal perdamaian. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih tua, kolonisasi, tapi dengan kemasan baru. Ini dia inti kritiknya. Jadi seolah-olah ada dua realitas yang berbeda. Misi resminya ngomongin gencatan senjata, tapi penulis menafsirkannya sebagai penjajahan tanpa tentara. Janji rekonstruksi dilihat sebagai pendudukan tanpa bendera. Intinya, tuduhannya adalah dewan ini cuma alat buat kontrol asing, tapi pakai nama yang lebih bagus aja. Terus, motif sebenarnya apa dong? Penulis berargumen ini bukan soal kemanusiaan, tapi soal kepanikan. Kepanikan geopolitik karena takut konfliknya meluas, kepanikan ideologis karena takut kesadaran global bangkit, dan kepanikan reputasi di panggung dunia. Jadi dalam pandangan ini, Dewan Perdamaian itu langkah defensif untuk melindungi kepentingan Barat, bukan untuk membebaskan Palestina. Dan biar kita ngerti kenapa ada skeptisisme yang begitu dalam, kita harus mundur sebentar ke masa lalu. Penulisnya bilang, untuk paham proposal tahun 2025 ini, kita harus lihat lagi apa yang terjadi lebih dari 100 tahun yang lalu. Karena dalam cerita ini, sejarah tuh kayak nggak pernah benar-benar pergi. Garis waktu ini nunjukin sebuah pola kan? Dimulai dari upaya diplomatik Herzl, terus lanjut ke intervensi politik Inggris lewat deklarasi Balfour, sampai akhirnya pendirian negara Israel. Nah, bagi penulis, Dewan Perdamaian ini bukan kejadian yang berdiri sendiri, tapi episode terbaru dalam sebuah saga panjang intervensi asing. Dan kutipan dari Sultan Abdul Hamid II ini jadi poin yang penting banget dalam argumen penulis. Penolakan Sultan ini bukan cuma tawar-menawar politik biasa, ini adalah pernyataan tentang kedaulatan dan tanah yang sudah dibasahi darah. Semangat perlawanan inilah yang menurut penulis mau dipadamkan oleh proposal modern ini. Nah, ini momen krusial dalam analisis sejarahnya. Waktu diplomasi dan uang gagal membujuk Sultan, strateginya langsung berubah. Ibaratnya, pintu depan dikunci, ya mereka cari pintu belakang. Dan pintu itu adalah Inggris yang waktu itu lagi banyak utang perang dan rentan sama pengaruh finansial. Hasilnya? Deklarasi Balfour, sebuah janji yang dibuat oleh kekuatan Eropa tentang tanah yang bukan milik mereka. Oke, jadi dengan semua latar belakang sejarah dan analisis motif tadi, penulis sampai pada satu kesimpulan yang tegas banget. Dewan Perdamaian harus ditolak sepenuhnya. Ada 3 keberatan utama yang jadi dasarnya. Ini dia 3 pilar penolakannya. Pertama, demilitarisasi, yang nggak dilihat sebagai perdamaian, tapi sebagai pelucutan senjata sepihak, yang artinya menghilangkan kemampuan untuk melawan. Kedua, deradikalisasi, yang ditafsirkan sebagai perang terhadap ideologi Islam itu sendiri, jantung dari perlawanan mereka. Dan yang terakhir, kontrol asing, yang memastikan bahwa setelah semua ini, nasib Gaza tetap ada di tangan kekuatan luar. Ini paket lengkap penaklukan, menurut argumen ini. Keberatan yang pertama ini akarnya ada di prinsip hukum Islam. Penulis mengutip ulama klasik, Imam Al-Qasani, untuk menegaskan bahwa dalam situasi pendudukan, perlawanan bersenjata itu bukan pilihan, tapi jadi fardu ain, kewajiban individu bagi setiap muslim yang mampu. Jadi, dari sudut pandang ini, tuntutan untuk demilitarisasi itu sama saja kayak meminta mereka untuk meninggalkan kewajiban agamanya.
Keberatan kedua adalah soal perang di ranah pemikiran. Istilah deradikalisasi menurut penulis itu cuma cara halus untuk menargetkan fondasi intelektual dan spiritual perlawanan. Seperti yang dikatakan oleh Taqiyuddin An-Nahbani, pemikiran itu kekayaan terbesar sebuah bangsa. Gini deh, kalau senjata itu hardware-nya, maka ideologi itu software-nya. Hapus yang satu, maka yang lainnya jadi nggak berguna. Jadi, kita balik lagi ke persimpangan jalan. Di satu sisi, ada janji stabilitas dan rekonstruksi dari Dewan Perdamaian. Tapi di sisi lain, ada peringatan dari sejarah bahwa ini mungkin cuma pengulangan pola lama dengan nama baru, sebuah mekanisme kontrol yang dirancang untuk mengelola, bukan membebaskan. Analisis ini emang nggak ngasih jawaban yang gampang, tapi justru maksa kita untuk mengajukan pertanyaan yang lebih sulit tentang apa sih arti perdamaian yang sesungguhnya. Keputusan ada di masa depan, tapi gema dari masa lalu kedengaran kencang banget.